Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Nadil Katalino Baju Ramin Kasaruga Basengat Gaju Kata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam mata kuliah AMDAL kali ini. Ini merupakan pertemuan keempat dan kali ini saya masih akan melanjutkan mengenai tahap-tahap AMDAL sebagaimana yang telah dijelaskan atau kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, berikutnya langsung saja tentang bagaimana AMDAL itu dilakukan. Jadi bisa kita lihat dalam slide ini, bisa kita baca bersama-sama bahwasanya AMDAL dilakukan secara berurutan, yaitu pertama dengan studi kelayakannya, lalu kemudian proses AMDAL itu sendiri, lalu kemudian jika diperlukan modifikasi proyek dan upaya pengelolaannya. Seiring dengan hal ini, studi kelayakan tersebut mengenai pas tidaknya studi itu secara teknis atau tidak, jadi layak terhadap lingkungan dan juga apakah memiliki nilai ekonomi atau biaya produksi atau biaya proses kegiatan tersebut sesuai atau tidak dengan kemampuan perusahaan untuk beroperasi di sini. Dan seiring dengan itu bisa kita lihat di bawahnya langsung pada kajian AMDAL, lalu kemudian modifikasi juga yang dengan seiring tadi bisa dilakukan modifikasi pengelolaannya. Nah, jadi di sini AMDAL bisa dilakukan secara berurutan ataupun beriringan dengan beberapa proses studi kelayakan tersebut. Jika AMDAL ini dilakukan secara terintegrasi, maka studi kelayakan baik itu ekonomi maupun teknis itu bersamaan, atau istilahnya memang ya studi kelayakan itu ya AMDAL itu juga, dan AMDAL juga merupakan bagian dari studi kelayakan tersebut, sehingga tercipta kemudian proyek atau sebuah kegiatan yang ramah lingkungan. Nah, AMDAL ini juga disesuaikan dengan perencanaan tata ruang atau berkaitan dengan perencanaan tata ruang untuk, dalam arti dimaksudkan untuk upaya perlindungan lingkungan di sini. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa tercakup. Untuk yang pertama di sini kita bisa lihat pelaporan terhadap standar lingkungan minimum secara nasional, pengawasan secara hukum juga, dan juga di sini termasuk juga dalam perizinannya, sehingga di sini posisi ini menjadi penting di sini, terintegrasi atau terpadu dengan ya izin, lalu kemudian pelaporan terhadap standar nasional, lalu kemudian pengawasan secara hukum, dan ada peraturannya. Lalu kemudian AMDAL juga di sini, ketika AMDAL sebagai studi kelayakan itu ada diagram alir di slide ini. Jadi pertama adalah menentukan tujuan proyeknya, membuat rencana proyek, dan di dalamnya ada identifikasi strategi pembangunan, lalu penentuan dan tujuan pembangunan secara sektoral dan regional, lalu kemudian dilakukan identifikasi alternatif teknologinya, seandainya apakah teknologi itu sudah ramah lingkungan atau belum,
kemudian identifikasi alternatif lokasi, penentuan bagaimana memperlakukan sumber daya alam, dan juga dengan memperlakukan sumber daya tersebut, penentuan bagaimana memperlakukan sumber daya, di sini nanti ada penapisan atau penyaringan bagaimana biasanya menemukan berbagai cara teknologi alternatif teknologinya selain teknologi yang biasa digunakan. Tapi seandainya teknologi itu sudah tidak layak dalam memperlakukan lingkungan, makanya harus ada identifikasi. Tadi pertama identifikasi teknologi, lalu kemudian yang kedua adalah identifikasi alternatif lokasi, mungkin lokasinya dipindah, digeser atau di tempat lain. Kemudian evaluasi, jadi setelah ada alternatif itu masih dievaluasi lagi, disaring lagi mana yang paling efisien dan mana yang paling ramah lingkungan juga. Dan kemudian alternatif operasional dan pengelolaan. Jadi di sini ketika sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan pabrik atau apapun itu telah beroperasi, itu pun juga masih masih terus dicari alternatifnya, seperti misalnya alternatif implementasi atau penerapannya, alternatif desainnya, lalu kemudian melakukan perbandingan alternatif, sehingga yang paling terakhir adalah melanjutkan dengan alternatif yang ditentukan seandainya apa yang direncanakan pada awalnya itu tidak atau belum sesuai dengan kaidah atau standar keramahan lingkungan. Lalu ada dua kriteria wajib AMDAL di sini, yaitu ketika proyek, kegiatan ataupun usaha sesuatu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Nah, nanti kita akan lihat lingkungan itu di berikutnya pada saat kita sudah mulai langsung melihat apa saja isi dokumen-dokumen AMDAL. Jadi ada dampak penting, lalu kemudian terhadap lingkungan, apakah ada dampak penting, terus kemudian apakah terdapat apakah kegiatan tersebut berskala besar, dampaknya kompleks, mungkin terletak di lingkungan yang sangat-sangat peka atau sensitif di sini. Kemudian jenis-jenis rencana atau usaha atau rencana atau kegiatan di sini yang wajib dilengkapi AMDAL, nanti mungkin bisa di browsing ya. Ini pasti ada di Kemen.LH, websitenya Kementerian Lingkungan Hidup, tentang undang-undang atau keputusan Kepmen di sini, keputusan Menteri Lingkungan Hidup di sini yang nomor 5 tahun 2012 tentang wajib AMDAL. Oke, berikutnya juga ada berbagai undang-undang wajib AMDAL. Anda tinggal kata kunci Kemen.LH atau Kementerian Lingkungan Hidup, peraturan, keputusan, undang-undang, nanti coba di search saja di sana, nanti Anda akan menemukan secara lengkap PDF-nya. Dan jadi ketika tahu itu dan ketika sudah dibaca semua, sehingga tahu tidak hanya seperti kata orang ataupun kita hanya mendengar kata-kata orang tentang peraturan dan lain sebagainya yang ternyata kita sendiri belum baca dan kita sudah bereaksi. Nah, di sini kenapa kira-kira saya tidak segera merespon atau tidak segera bereaksi ketika saya belum membacanya? Ya sudah, bukan tidak come to sense bagi saya, dan bukan sebuah urgen bagi saya, kecuali saya memang ada kepentingan lain, seperti misalnya ketika mendapatkan sejumlah kompensasi ketika sudah bisa memobilisasi massa dan lain sebagainya. Tapi tentang apapun itu, ketika memang itu ada perundang-undangannya itu atau peraturannya, itu lebih baik kita baca. Nah, kalau belum kita baca, lebih baik
tidak usah bereaksi dulu, atau kita tidak berkepentingan tidak bereaksi dulu. Walaupun kadang-kadang saya juga ya seakan-akan tidak tahu, dan ketika dicek kadang-kadang peraturan atau undang-undang itu memang tidak ada atau diada-adakan seperti itu biasanya. Oke, untuk ini jenis usaha yang wajib AMDAL dan skalanya seperti apa, dan bidang-bidang usaha yang wajib AMDAL itu seperti apa, itu nanti kita lanjutkan di minggu depan. Kali ini kita sedikit saja dulu, tidak usah terlalu panjang lebar, karena beberapa saat lagi saya mungkin akan ke lapangan untuk 1 minggu, dan nanti bisa kita lanjutkan untuk di depan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Bahasa Ingat Baju Bata. Terima kasih. Dan dengan memperlakukan sumber daya tersebut, penentuan bagaimana memperlakukan sumber daya, di sini nanti ada penapisan atau penyaringan bagaimana biasanya menemukan berbagai cara teknologi alternatif teknologinya selain teknologi yang biasa digunakan. Tapi seandainya teknologi itu sudah tidak layak dalam memperlakukan lingkungan, makanya harus ada identifikasi. Tadi pertama identifikasi teknologi, lalu kemudian yang kedua adalah identifikasi alternatif lokasi, mungkin lokasinya dipindah, digeser atau di tempat lain. Kemudian evaluasi, jadi setelah ada alternatif itu masih dievaluasi lagi, disaring lagi mana yang paling efisien dan mana yang paling ramah lingkungan juga. Dan kemudian alternatif operasional dan pengelolaan. Jadi di sini ketika sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan pabrik atau apapun itu telah beroperasi, itu pun juga masih masih terus dicari alternatifnya, seperti misalnya alternatif implementasi atau penerapannya, alternatif desainnya, lalu kemudian melakukan perbandingan alternatif, sehingga yang paling terakhir adalah melanjutkan dengan alternatif yang ditentukan seandainya apa yang direncanakan pada awalnya itu tidak atau belum sesuai dengan kaidah atau standar keramahan lingkungan. Lalu ada 2 kriteria wajib AMDAL di sini, yaitu ketika proyek, kegiatan ataupun usaha sesuatu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Nah, nanti kita akan lihat lingkungan itu di berikutnya pada saat kita sudah mulai langsung melihat apa saja isi dokumen-dokumen AMDAL. Jadi ada dampak penting, lalu kemudian terhadap lingkungan, apakah ada dampak penting, terus kemudian apakah terdapat apakah kegiatan tersebut berskala besar, dampaknya kompleks, mungkin berat terletak di lingkungan yang sangat-sangat peka atau sensitif di sini. Kemudian jenis-jenis rencana atau usaha atau rencana atau kegiatan di sini yang wajib dilengkapi AMDAL, nanti mungkin bisa di browsing ya. Ini pasti ada di Kemen.LH, websitenya Kementerian Lingkungan Hidup, tentang undang-undang atau keputusan Kemen di sini, keputusan Menteri Lingkungan Hidup di sini yang nomor 5 tahun 2012 tentang wajib AMDAL. Oke, berikutnya juga ada berbagai undang-undang wajib AMDAL. Anda tinggal kata kunci Kemen.LH atau Kementerian Lingkungan Hidup, peraturan, keputusan, undang-undang, nanti coba di search saja di sana, nanti Anda akan menemukan secara lengkap PDF-nya. Dan jadi ketika tahu itu dan ketika sudah dibaca semua, sehingga tahu tidak hanya seperti kata orang ataupun kita hanya mendengar kata-kata orang tentang peraturan dan lain sebagainya yang ternyata kita sendiri belum baca dan kita sudah bereaksi. Nah, di sini
eh, kenapa kira-kira saya tidak segera merespon atau tidak segera bereaksi ketika saya belum membacanya. Ya, ya sudah, bukan tidak come to sense bagi saya, dan bukan sebuah urgen bagi saya, kecuali saya memang ada kepentingan lain, seperti misalnya ketika mendapatkan sejumlah kompensasi ketika sudah bisa memobilisasi massa dan lain sebagainya. Tapi tentang apapun itu, ketika memang itu ada perundang-undangannya itu atau peraturannya, itu lebih baik kita baca. Nah, kalau belum kita baca, lebih baik tidak usah bereaksi dulu, atau kita tidak berkepentingan tidak bereaksi dulu. Walaupun kadang-kadang saya juga ya seakan-akan tidak tahu, dan ketika dicek kadang-kadang peraturan atau undang-undang itu memang tidak ada atau diada-adakan, seperti itu biasanya. Oke, untuk ini jenis usaha yang wajib AMDAL dan skalanya seperti apa, dan bidang-bidang usaha yang wajib AMDAL itu seperti apa, itu nanti kita lanjutkan di minggu depan. Kali ini kita sedikit saja dulu, tidak usah terlalu panjang lebar, karena beberapa saat lagi saya mungkin akan ke lapangan untuk 1 minggu, dan nanti bisa kita lanjutkan untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Bahasa Ingat Baju Bata.